keluarga Indonesia, saya Moza Pramita kembali menjumpai Anda di sebuah program keluarga yang edukatif dan inspiratif, namanya tentunya Ruang Keluarga. Tadi kita mendengarkan lagu yang dimainkan oleh Kak Bosco, judulnya yang kita tahu adalah I Have a Dream. Setiap orang tua pasti punya mimpi memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Salah satunya dengan memilih pendidikan yang tertinggi atau terbaik ya. Begitu semakin baik harusnya semakin tinggi dan yang diharapkan adalah apa yang mereka kecap atau yang mereka dapat di sekolah, universitas, itu berguna untuk dirinya dan juga untuk masyarakat. Namun yang paling ditakutkan sekarang ini adalah biaya pendidikan di Indonesia khususnya semakin tahun semakin tinggi. Tanpa kita sadari, ternyata kalau dihitung-hitung itu kenaikannya per tahun 15-30% hanya untuk sekolahan saja. Belum universitas nih, masih yang TK, SD, SMP, SMA atau pendidikan dasar. Nah, apakah Anda yang sekarang ini sudah memiliki anak langsung, wah itu sih udah saya beresin Mos. Tapi kalau Anda yang baru memulai berkeluarga, masih nanti belum. Jangan salah, justru kita harus mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Nah, kapan saat yang tepat kita memulai menabung atau berinvestasi untuk dana pendidikan dan jumlahnya berapa? Supaya kayaknya kok berat amat sampai hidup menderita cuma gara-gara menyisihkan dana untuk dana pendidikan. Nah, kita akan bahas di sini di Ruang Keluarga. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Keluarga Indonesia, hampir semua orang tua pasti setuju. Pendidikan adalah investasi masa depan bagi buah hati. Pendidikan merupakan salah satu modal penting bagi anak untuk maju dan berhasil di masa depan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi sang buah hati sejak dini. Ya, hal ini memang tidak bisa dipungkiri karena semakin hari biaya hidup semakin meningkat, termasuk juga biaya pendidikan. Menurut survei, kenaikan biaya pendidikan di Indonesia rata-rata meningkat sekitar 15 hingga 30% per tahun. Angka ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata kenaikan inflasi. Itu artinya biaya pendidikan bagi si kecil untuk 5 hingga 10 tahun mendatang akan sangat mahal. Dan jika tidak dipersiapkan sejak dini, maka sudah pasti akan mengalami kesulitan membiayai pendidikan si kecil kelak. Keluarga Indonesia, mulai sekarang Anda perlu merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan si kecil. Dengan mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanan keluarga Anda. Selain itu, saat ini ada banyak jenis dan macam cara untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Baik itu tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Namun keluarga tetap harus bijak memilih jenis perencanaan pendidikan bagi anak Anda. Selain mempersiapkan dana pendidikan bagi si kecil, keluarga Indonesia juga perlu mencari informasi jenis pendidikan apa yang cocok bagi si kecil dan besarnya biaya pendidikannya kelak. Keluarga Indonesia, jangan tunda lagi. Rencanakan dan siapkan biaya pendidikan bagi buah hati Anda, mulai dari sekarang juga. Keluarga Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan informasi untuk yang membuka pembicaraan kita pada hari ini. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Novita. Apa kabar? Saya panggilnya Mbak Novita, seorang tua yang sudah memiliki berapa anak? 2 anak. 2 anak. Dan juga ada Mbak Felicia Imansyah atau kita panggil Mbak Lici. Beliau adalah seorang financial planner atau perencana keuangan dari Tata Dana Consulting. Apa kabar Mbak? Baik Mbak. Nah ini mesti dicatat nih apa yang disampaikan oleh Mbak Lici. Kita ngobrol dulu sama Mbak Novi. Anaknya sekarang usia berapa Mbak? Usia 12 dan 9 tahun. 12 sama 9, berarti mau kelas SMP dengan kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya. Nah itu perencanaan keuangan pendidikannya dari mulai berapa? Setelah masuk TK atau sebelum-sebelumnya udah diatur? Perencanaan pendidikan untuk anak-anak kita mulai dari dia di usia kandungan. Oke, jadi begitu hamil, iya, begitu hamil, ayah dan bunda merencanakan itu dengan cara
mencari tahu sebetulnya kebutuhannya apa sih pendidikan anak kan gitu ya. Banyak sekarang yang menawarkan sekolah mulai dari toddler atau playgroup gitu kan, kemudian masuk TK sampai SD, SMP sampai kuliah. Nah itu mulai mencari tahu dananya sebetulnya berapa sih yang dibutuhkan si anak. Katakanlah kalau dia di dalam perut sampai dia usia 5 tahun untuk masuk TK aja butuh berapa gitu kan. Ya kita hitung-hitung lah. TK sekarang ini masuknya sudah mahal ya. Apalagi minimal aja sudah 5 juta sendiri, belum uang sekolahnya ya. Nah ini perencanaan ini mungkin perlu juga supaya kita bisa menyisihkan lah sampai nanti dia kuliah itu dihitung-hitung lagi. Kuliah di Jakarta atau di Indonesia aja sekarang sudah makan ratusan juta gitu ya sampai dia lulus. Apalagi kalau kita kepengen sekali anak kita bisa sekolah sampai di luar, tentunya pasti double ya dari hitungan sekarang. Nah itu, jadi memang perencanaan saya rasa pasti penting ya, seberapapun iya. Mulai hamil anak pertama betul, sudah iya. mulai dihitung ya. Mbak Lici, sekarang di tahun 2012 ini biaya pendidikan udah sangat tinggi sekali. Mau sekolah negeri yang sederhana katanya, mau sekolah negeri yang afiliasi dengan internasional dan juga standar-standar yang lain, 2 bahasa, 3 bahasa itu semakin banyak bahasanya kayak semakin mahal gitu. Betul. Mbak Lici, standarnya deh, kalau tadi kita merefer dengan yang dilakukan oleh Mbak Novi gitu ya, mulai hamil sudah mulai menyisihkan untuk dana pendidikan. Berapa sih jumlah ininya ya, jumlah rata-ratanya untuk menengah ke atas nih kita bicarakan? Oke, kalau secara prinsip sih sebenarnya dari penghasilan orang tua itu 10% udah harus langsung 10% disisihkan, harus disisihkan untuk menabung dari investasi. Ya. Nah, tentang jumlah berapanya yang diperlukan untuk dana pendidikan sendiri, orang tua harus menyesuaikan tuh dengan kemampuan tentunya ya. Jadi udah harus ada gambaran dulu dari awal, ini dari anak nih mau sekolah dari playgroup atau dari TK aja, mau sekolahnya sampai S1 atau S2, atau Mbak Novi nyebut tadi mau sekolah di Indonesia aja terus atau di luar negeri. Jadi kalau udah ada gambaran lengkap kayak gitu, orang tua jadi bisa tahu bahwa sebenarnya biaya dari awal sampai akhir itu seperti apa, karena ini kan masalah komitmen besar ya, menyekolahkan anak, nggak bisa setengah-setengah putus ya, atau enggak udah sekolah di sini terus tiba-tiba pindah, itu kan sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan sebagai orang tua. Jadi disiplin 10% dari sejak menikah gitu dan berencana mau punya anak itu udah harus dilakukan. Nah, makin panjang kita niatnya masuk sampai S2 terus pengen keluar negeri, tentunya porsi yang disisihkan mesti lebih besar lagi. Nah, yang nggak kalah pentingnya mesti realistis juga ya, ngelihat realita kemampuan kita sampai mana nih. Nah, baru tuh disesuaikan jumlahnya ya dengan Mbak Novi, yang sekarang dilakukan oleh Mbak Novi tadi cerita di awal adalah begitu hamil sudah mulai menyisihkan. Apakah jumlahnya 10% tiap bulan atau di bulan ke-6 tuh Mos, atau di bulan ke-12 biasanya ditambahkan jadi berapa persen? Gimana caranya supaya bisa dipraktekkan juga oleh keluarga Indonesia? Penyisihan ini sih sebetulnya tergantung dari kemampuan ya. Kalau tadi seperti Mbak Lisi bilang, kalau 10% itu pasti wajib. Umpamanya kita mendapatkan rezeki tambahan, nah istilahnya ya paling tidak disisihkan lah lebih banyak. Iya. Jadi paling tidak kita sudah tahu lah kebutuhan nanti anak umur 5 tahun itu masuk sekolah udah berapa sih gitu loh. Belum lagi bayarannya sesuai dengan perkembangan ya, sekarang inflasi kan makin naik. 3 tahun aja udah bisa naik 15% katakanlah, paling tidak ya bayaran uang sekolah mau nggak mau harus ditambah juga sisihannya kan gitu. Jadi itu dari perhitungannya yang pertama tadi 10%, kemudian kalau ada rezeki langsung disisihkan gitu. Nah, ini kesadaran Mbak Novi dan suami melakukan hal ini karena memang sekarang udah banyak gitu ya pembicaraan mengenai itu, atau memang dari dulu dari orang tua sebelumnya juga melakukan hal itu? Kebetulan orang tua saya tipikal orang yang concern dengan pendidikan. Jadi nomor 1 adalah pendidikan. Mau nggak mau harus disisihkan, apapun bentuknya gitu. Walaupun kita bicaranya ya makanlah seadanya, tapi kamu sekolah harus gitu kan, gitu ya. Jadi pola hidupnya adalah kita biasa-biasa aja, tapi kalau sekolah itu nomor 1 dulu. Kualitas nomor 1 untuk sekolahan. Karena itu bekal anak juga. Walaupun anak kita mungkin punya talent khusus di bidang juga, lain. tapi kan perlu juga pendidikan.
Talent itu kalau tidak ditunjang dengan ilmu atau pendidikan mungkin ya hanya sekedarnya aja. Tapi kan sekarang sudah banyak ya sekolah-sekolah yang menunjang talentnya anak. Contohnya mungkin homeschooling. Jadi kita juga bisa mengasah talentnya anak gitu. Nah, untuk mengaplikasikan dananya segini, nyari tempatnya tadi kan Mbak Alici bilang harus realistis gitu kan. Seberapa persen sih sampai yang ini? Tadinya pengennya sekolah A, tapi ternyata mahal sekali, ya udah deh sekolah C aja juga nggak apa-apa karena punya kualitas yang bagus. Gimana Mbak? Nah, ini gampang-gampang susah ya. Iya. Apalagi anak saya sekarang mau masuk SMP, begitu mau masuk SMP udah punya mau sendiri dong, gengnya pada kemana gitu kan. Ada beberapa sekolah pilihan ya, sampai kita juga survei, kita ajak si anak, mana yang kamu lebih suka, mana mutu pendidikan yang saya lihat dari brosur yang ada atau program-program sekolahnya sendiri itu kan sangat menunjang besar kecilnya dari uang sekolah itu juga kan. Biaya masuk yang sekarang SMP hampir 20 juta, bahkan ada yang lebih 20 juta kan begitu. Nah ini yang kita lihat. Satu, yang kedua adalah kemampuan si anak juga. Sekarang sekolah negeri aja selain diminta NEM-nya juga harus tes TPA. Duh, itu potensi akademik. Nah, itu juga ya Bu ya. Ternyata sekolah negeri pun jumlah dananya hampir sama masuknya dengan yang swasta. Nah ini yang kita juga melihat bagaimana cara mencari sekolah si anak. Satu lagi, seberapa mampu dia mengikuti itu. Jadi kan? mungkin keinginannya dan kemampuannya, kemampuan orang tua untuk membayar bisa nih di sekolah A, tapi anaknya sendiri C aja juga dia hidupnya normal-normal aja kok gitu ya. Jadi ya memang itu. Ini senang sekali kalau ketemu dengan orang tua seperti Mbak Novi dan ketemu sama Mbak Lici untuk konsultasinya. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, namun sebelumnya kita akan mengajak Anda menyaksikan tayangan berikut ini.